Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Saudaraku, kita percaya oleh karena anugerah Tuhan, kita dapat menjalani kehidupan. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, saudara-saudari, mari kita bersekutu dengan Tuhan. Dalam renungan harian ini, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 34, di salib Yesus di Kalvari. Di salib Yesus di Kalvari, kuserahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih, puji nama. Di salib Yesus di Kalvari, kuserahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji namanya, puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Yang kedua, ini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku, sungguh ku selamatku ditebus, puji namanya. Puji namanya, puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan tetap memberikan kami kehidupan. Kami mau bersama-sama saudara-saudari kami semua merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menuntun kami memahami sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita membuka kitab kita dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18, mari bersama-sama kita membacakannya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Sedemikian firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hidup di dalam dosa adalah hidup penuh dengan kesia-siaan. Dosa yang membuat hidup kita ini menjadi sia-sia. Tapi kini telah berubah, ya. Kita yang sebelumnya memiliki hidup dalam kehidupan yang lama, hidup dalam dosa, hidup kita yang berharga ini telah ditebus oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Dan dengan demikian, kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan menebus kita? Ya, karena memang hidup kita ini sangat berharga bagi Tuhan. Hidup kita yang berharga di hadapan Tuhan bukan karena kita ini adalah orang yang hebat. Bukan karena kita memiliki sesuatu yang mahal dalam diri kita. Bukan karena kebaikan kita. Tetapi kita berharga oleh karena anugerahnya, oleh karena kasihnya yang menjadikan kita berharga, lebih berharga dari emas, lebih berharga dari perak. Sehingga ada lagu pujian, bukan dengan barang fana,
engkau menebus dosaku. Ya, bukan dengan emas perak engkau menebus diriku, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Hal itu memperlihatkan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Betapa hidup kita ini sangat-sangat berharga. Karena itu jangan menganggap bahwa diri kita ini tidak berharga. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, dari 1 Petrus 1 ayat ke-18 ini, kita diajarkan juga bahwa oleh karena Tuhan melihat kita sebagai seorang yang berharga, kita ditebus oleh darah Yesus. Saudaraku, hidup kita dalam hidup yang lama, hidup dalam kesia-siaan, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kebohongan, dalam keadaan yang sedemikianlah kita ditebus oleh darah Yesus. Saudaraku, jikalau kita melihat siapakah yang mau menebus orang-orang yang jahat, orang-orang yang ada di dalam dosa. Kalau untuk orang-orang yang baik, mungkin ada orang lain yang mau menebusnya. Untuk orang-orang yang saleh, ada orang-orang yang mau menebusnya. Tetapi untuk orang-orang yang jahat, sangat jahat sekali, hidup di dalam dosa, hanya Yesus Kristus yang mau menebus dosa kita. Bukan dengan barang yang panah, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darahnya yang mahal itu. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita hidup baru di dalam Tuhan. Marilah kita hidup dalam kehidupan yang penuh dengan perubahan sesuai dengan karakter Kristus. Hidup yang penuh kasih, hidup yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sia-siakan hidup kita ketika Tuhan memberikan hidup kita di dunia ini. Rentang waktunya tidak begitu panjang, tetapi hidup kekal itu ada di dalam Tuhan. Karena itu selama hidup kita di dunia ini, mari kita jalani kehidupan kita menjadi hidup yang berarti di dalam Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi sesama dan menjadi berharga di mata Tuhan. Karena itu layaklah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Karena itu saudaraku, kita manusia adalah sangat berharga. Hidup kita ini berharga di hadapan Tuhan. Karena itu mari jalani kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kembali kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bait yang kedua, pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku,
Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh hidup kami ini berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu tuntunlah kami untuk terus hidup baru di dalam Tuhan. Karena Engkau telah menebus kami dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah-Mu sendiri. Oleh karena kami manusia berharga di hadapan Tuhan. Pimpin kami, mampukan kami Tuhan untuk meninggalkan manusia lama kami, hidup di dalam dosa. Dan tuntun kami untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan, menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Bapa di surga, pada saat ini kami bersatu hati mendoakan semua saudara-saudari kami yang terkena bencana alam di daerah NTT. Kami percaya Tuhan, dalam situasi keadaan penderitaan yang sedang dihadapi saudara-saudari kami, Tuhan, Engkau menguatkan, memulihkan keadaannya. Berikan hati bagi kami juga untuk boleh saling menopang, saling membantu, sehingga saudara-saudari kami yang ada di NTT yang terkena bencana alam juga segera dipulihkan dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menolong sehingga pemulihan bagi saudara-saudari kami yang ada di NTT boleh segera berjalan dan mereka dikuatkan, dipulihkan, hiburkan, kuatkanlah. Kami percaya Tuhan mengajar kami untuk saling menopang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan juga ya Bapa kami yang terkasih, yang kami kasihi kakak kami Nandi Angel Pelawi yang sedang dirawat di rumah sakit. Harapan kita hari ini dia akan menjalani operasi jantung. Kami percaya tidak ada satu hal yang mustahil bagi Tuhan untuk menguatkan, memulihkan keadaannya, memakai setiap tim medis yang akan bekerja di dalam tindakan operasi yang akan dilakukan. Dan kami imani bahwa di dalam Tuhan proses operasi yang akan dilakukan berjalan dengan baik dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang terpapar sakit, baik yang isolasi di rumah sakit, demikian juga isolasi mandiri di rumah-rumah. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang memberikan mereka kekuatan, menguatkan, meneguhkan mereka, sehingga mereka juga beroleh pemulihan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saudara-saudari kami yang mengalami sakit penyakit, apapun yang sedang diderita, kami percaya Tuhan menolong, memulihkan keadaannya. Terima kasih Tuhan, bagi semua anak-anak kami dalam studinya, kami percaya Tuhan memberkati mereka untuk meraih masa depan yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong anak kami Yohanes Purba dalam persiapannya, pendaftaran untuk masuk polisi. Kami percaya semuanya berjalan dengan baik dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami akan menjalani hidup kami hari ini. Tuhan menyertai, memimpin kami, dan juga semua jemaat si Telusada ini. Supaya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan, tetap sehati sepikir dalam melayani Tuhan, dan tetap mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari menjalani hidup kita pada hari ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Ingatlah bahwa hidupmu berharga bagi Tuhan. Karena itu, hiduplah dalam kehidupan yang baru, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan. Dan ketika beraktivitas keluar rumah hari ini, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan. Tetap sukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.